Ada lebih dari 10? Sekitar ya 8 menit lah. Tes 1 2 3 tes. Halo, kalau 1 2 3 kita lagi tes suara dari mix ini. Apakah bagus suaranya? Jelas tes. Otos. Siap. 1 2. Ya udah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Indra Khotiba. Dan di video kali ini kita ketemu dengan sosok Opa Joni yang benar-benar gitu tahu mengenai almarhumah Nike Ardila. Jadi saya di sini nih ingin karena saya merupakan fans yang baru ya. Jadi saya ingin mendengarkan cerita-cerita yang benar-benar menjadi cerita yang nggak bisa dilupain dari sosok almarhumah Nike Ardila maupun Papi yang ada di kisah hidupnya Opa Joni gitu. Opa, kira-kira hal 1 atau 2 hal apa sih yang paling benar-benar berkesan dalam hati Opa itu mengenai cerita-cerita dari almarhumah Nike Ardila itu seperti gimana? Biar milenial yang awalnya belum mengenal almarhumah Nike Ardila jadi bisa mengenal almarhumah Nike Ardila secara menyeluruh gitu. Apa pesan atau hal yang paling diingat dari almarhumah Nike Ardila gitu? Iya, pesan Opa sama kaum milenial ya dari Nike Ardila ini. Mereka belum tahu Nike mereka itu belum lahir. Iya. Iya, itu. Ini yang pesan dari Opa. Jadi bagi kaum milenial, itu kesan buat Opa itu karena sifat dan karakternya itu yang buat sampai sekarang. Dari perkataan, tutur kata, santun. Memanggil seseorang pun dengan kata tolong. Iya, betul. Itu yang tidak pernah ya dia lupakan. Nah, ini yang kalau orang menyuruh seseorang kan selalu minta tolong kan. Betul. Tidak pernah ambil itu enggak. Nah, dari situlah ada izin dulu kata ya, komo ya. Iya, jadi sini dia punya sifat yang menghargai orang tuh ada di sini. Ya, begitupun dari Alan, Adeden semua sama. Sosok dari almarhum itu semua ada. Dari 3 bersaudara ya. Dari Adeden, dari Alan, almarhum Nona. Panggilan sayang. Ya, ini panggilan sayang almarhum itu adalah Nona itu dari atau Opa. itu emang di Flores itu kalau misalkan manggil wanita itu memang Nona. Iya, Nona. Gitu. Itu panggilan sayang, Panggilan terhormat ya, halus betul. ya. Nah, ini yang kalau orang Flores. Nah, ini yang Opa lihat dalam 3 anak ini punya karakter semua bagus. Papi mengajarkan anak 3 ini dengan santun banget. Bagus dari segi keimanan. Pokoknya dari segi moral ya. Segi moralnya ini bagus sekali. Siapapun dia, itulah mereka rangkul. Dan kesan bagi Om, bagi almarhum itu dia tuh sama siapa tuh dia nggak pandang bulu. Dia mau ngasih silakan. Mau dia mau pakai apa silakan. Yang penting lihat kita itu udah ngasih. Itu sampai sekarang dikenal. Mau kasih siapa biarin. Kita nggak usah dia mau dia pura-pura mau jadi apa. Yang penting kita lihat kita ngasih. Nah itu kesan di Opa ini almarhum. Nah ini yang selalu dia bilang, Kak John, kalau kita itu kalau menurut di Islam itu sedekah. Kalau di Kristen kan beda mungkin ya, sumbangsi itu. Jadi sampai Om dibilang selama ikut beliau, Opa itu katanya ke gereja juga enggak, ke musyola juga enggak. Itu kesan itu, perkataan itu diingat sampai sekarang. Yang masuk ke dalam hati. Iya, itu suatu cambuk sebenarnya. Anak seusia begitu Udah bisa, punya pemikirannya benar-benar nah gitu. itu Opa sampai ingat Dewasa banget. Dewasa ya. Itu kira-kira umurnya berapa? Umurnya itu dia sudah mulai SMA kelas 1. SMA atau Kelas 1, dari SMP mau SMA kelas 1. di BPI SMA. Iya, di BPI. Itu temannya itu Mbak Meli, Mbak Citra, Mbak Dewi, anaknya Bupati Bandung. Itu semua itu suka ke rumah Mbak Meli waktu sekolah itu. Itu bahasa Sundanya itu sagulung sagalang Meli itu. Ya, dulu almarhum punya mobil Grand Civic yang kecil kayak cewek itu dia nyupir sendiri. Itu teman-teman Starlet. Iya, Grand Civic dulu Honda. Baru Starlet, datang Kijang. Itu sampai dari produser itu semua itu dia jalanin baik sama orang-orang. Punya rezeki dia bagi temannya. Benar-benar. Iya. Jadi sifat kesehariannya itu selalu Om tahu, oh ini anak baik juga ini. Jadi dia merasa dia cari uang kalau orang lain itu menikmati dia senang kok. Nah, itu indahnya almarhum, keindahannya itu. Nah,
sampai disitulah SLB anak kesayangan almarhum mau tahu itu adalah Dian. Oh iya, aku tahu. Dian itu paling dekat sama almarhum. Iya. Itu kalau datang dari manggung show apa-apa Dian semua datang. Dulu tuh 20 orang. Ada peningkatan dari 26. Jadi kadang-kala antar jemput sama Tapi punya mobil carry untuk jemput mereka. Iya, benar. Antar jemputnya itu. Kadang-kala udah pulang, udah kalau opa lagi aktivitas di rumah, nah pasti cuma supir yang jemput, antar lagi. Itu sepengetahuan opa. Dari kesan di sini itu sifat, karakter, keseharian, kemanjaannya dia bagus. Cara itunya baik sekali, memanggil orang pun dengan kata santun. Lemah lembut, tidak ada kata bahasa-bahasa yang tidak enak orang. Itu bohong itu orang yang ngomong gitu. Itu saya hidup sama dia, tahu. Opa yang bawa bajunya dari rumah Bandung ke Royal Hotel Jakarta, opa. Dari Royal Hotel Jakarta bawa baju kotor ke rumah Bandung. Sering dia manggung di Garut, opa yang ngantarin, berdiri kawal dia di Jeep putih itu yang sekarang ada di museum. Itu mobil itu buat sering dipakai buat showbiz. Yang D11 LA. Iya. Nah, itu sering dipakai main di sinetron. Dipakai. Opa juga main sama dia, kesan sama dia tuh main terakhir film Noni. Saya ikut peran sebagai dukun. Oh, yang dukun itu dukun Tanya palsu. tanya Alan. Ya Allah. Kamu kenapa nggak cerita? Dukun palsu. Bikin konten berita lagi penting. gue. Itu berita penting. Orang tidak tahu saya main film sama almarhum. Oh. Alan juga kaget, Alan. Iya, yang Hansip jadi dukun Iya. itu kan. Oh, itu. Iya, lari sampai tunggang langgang orang bawa kayu mempentung saya itu. Dia ketawa. Kenapa baru bilang Jadi sekarang? Kenapa baru bilang sekarang? Ya kan diam dulu kan bikin episode yang baru. Aduh. Gue lanjut. Aduh. Ngecas Ngecas dulu. Aduh. Nah, jadi Nah, ini di situ. banyak sekali cerita-cerita yang memang benar-benar gitu. Benar-benar gitu istilahnya, Iya. yang benar-benar rahasia banget gitu, dan alhamdulillah diceritakan di channel Indra. Iya, di sini sutradaranya adalah Pak Putu Wijaya, Iya, teater mandiri. betul. Nah, itu Pak Putu itu kan orang asli orang Bali lah, dari Tabanan itu. Bang Wisnu itu sebagai manajernya, adiknya Mbak Reni Jayusman. Itu semua itu tenang. Iya, benar-benar. Tidak ada pembohongan publik, Bang Ivo. Aduh. Tidak ada di sini Aku kata sama sekali pembohongan. nggak tahu. Ini sejarah yang menulis. Episode-nya kan berlanjut. Iya. Kita nginep satu hari. Sejarah. Iya. Itu sejarah yang mengungkap semua. Orang lain tidak tahu tentang almarhum. Bermain dia ketawa lihat opa lari, gini, ketawa dia. Habis ini kasih makan nasi bungkus opa. Lumayan, uang kasih ini Amjan buat pulang. Alhamdulillah. Putu Wijaya. Iya. Sampai sekarang. Justru keponakannya Bang Wisnu bikin lagu suruh, bisa nggak lagu saya diorbitin? Insya Allah. Alhamdulillah. Itu tidak ada kata bohong. Jadi itu Bang Indra bersyukur Bisa dapat bertemu berita aku. dari sama Bisa bertemu, alhamdulillah bisa bertemu. Niat dari rumah datang ke sini asalnya nggak akan ada niat bikin video gitu. Iya. Cuma ingin fokus untuk berziarah, terus nggak ada dokumentasi. Tapi satu sisi aku ingin mendengar kisah dari almarhumah Nike Ardila. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa mendengar cerita-cerita yang benar-benar membuat kita itu benar-benar terkesima, terharu. Jujur aku mendengar cerita ini lumayan cukup Iya. gitu. kesan. Karena ini merupakan hal yang benar-benar positif itu. Oke guys, mungkin alhamdulillah videonya cukup sekian, wawancaranya cukup sekian gitu. Mudah-mudahan video ini bisa berguna, bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa kalian terus doakan almarhumah Nike Ardila gitu. Saya Indra Khotiba pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.